TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui pasti penyebab ledakan gudang amunisi. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, terancam dijerat tindak pidana pencucian uang. Selamat malam pemirsa, 7 unit bangunan semi permanen di kawasan Jalan Kebonjeruk, Kota Bandung terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, petugas sempat kesulitan memadamkan api karena terkendala medan. Bersama saya Oleh Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Posisi api memerah. Satu unit rumah di daerah Jalan Ence Ajis. Patokan kebakaran melanda 7 bangunan semi permanen yang dijadikan kontrakan di kawasan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Banyaknya material dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan bangunan. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Mereka menerjunkan 9 unit mobil pemadam. Namun, akses jalan sempit membuat petugas kewalahan memadamkan api. Setelah sampai ke lokasi, ternyata kebakaran cukup besar, jadi UPT Barat meminta bantuan kepada pusat dan wilayah-wilayah yang lain. Jadi kita meluncurkan dari pusat 7 unit pemadam kebakaran, terus dibantu dengan wilayah barat 1 unit, utara 1 unit, dan selatan 1 unit. Jadi untuk yang terbakar rumah terdiri dari 7 rumah. Jadi untuk luas setiap rumahnya itu ada yang 3x3 dan 3x4 gitu. Jadi kurang lebih 7 rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya pastikan lokasi kebakaran gudang amunisi daerah atau Gud Murah milik Kodam Jaya di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat sudah aman. TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Setelah kebakaran diiringi ledakan hebat yang terjadi di gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Pangdam Jaya memastikan bahwa lokasi kebakaran telah aman. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material dampak dari ledakan ribuan amunisi tersebut. Selain itu, Maijen TNI Muhammad Hasan juga mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 1 gudang amunisi yang telah kadaluarsa tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Kita sudah melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material-material yang dari sisa ledakan itu, dan juga melakukan pengecekan dengan pihak kepolisian dan juga pihak Pemda tentang dampak yang terjadi di sekitar daerah ledakan tersebut. Sebelumnya Gud Murah Jaya meledak pada Sabtu sore atau lebih tepatnya saat jam berbuka puasa. Meski ledakan sempat dirasakan lebih dari 1 km, peristiwa tersebut dilaporkan tidak menelan korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan di gudang peluru milik TNI Sabtu sore membuat sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan akan mengganti rugi kerusakan akibat ledakan gudang peluru tersebut.
Astagfirullah, ya Allah, Pak RW. Sejumlah rumah warga di sekitar lokasi gudang peluru yang terbakar rusak. Kerusakan rumah warga ini terjadi akibat kerasnya ledakan dari kebakaran gudang peluru milik TNI. Jenis kerusakan adalah tembok retak dan terbelah, atap plafon ambruk, dan kaca rumah pecah. Astagfirullahaladzim, Pak RW habis. Habis Pak RW, itu rumahnya tuh. Warga mengaku alami rugi besar akibat kejadian ini dan meminta ganti rugi kepada TNI. Warga juga mengatakan aparat TNI telah melakukan penyisiran ke rumah setelah terjadi ledakan. Sementara untuk ganti rugi sedang diproses oleh pihak RT RW setempat. Ganti rugi atau gimana? Mungkin ada. Sekarang lagi diaju-ajukan lah ya, memang diurus-urusin sama Pak Lurah, Pak RW. Ada lah Mas, masa nggak ada lah. Kita mau gimana? Mau lebaran ini. Dia harus ganti rugi. Iya harus. Jangan sampai lah. Sejumlah rumah warga di Bekasi juga rusak akibat ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran gedung amunisi milik TNI, seperti rumah warga di Kampung Curug Parigi RT 01 RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat sejumlah tembok-tembok rumah warga mengalami kerusakan dan retak-retak. Bahkan, kerasnya ledakan membuat warga berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran gudang peluru milik TNI di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Sabtu sore, tepatnya saat jam berbuka puasa. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta warga untuk melapor jika menemukan serpihan berbahaya, termasuk adanya serpihan amunisi. Jenderal Agus juga memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Pemirsa, calon bintara asal Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tewas dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut. Pelaku janjikan korban lolos bintara dengan imbalan 200 juta rupiah yang wajib dibayarkan oleh keluarga korban. Sementara keluarga mengira korban sedang menjalani tugas hampir 2 tahun lamanya. Isak tangis pecah saat kedua orang tua dari Iwan Sutrisman Telaum Banua berusia 21 tahun, mantan calon siswa bintara TNI Angkatan Laut Lanal Nias tahun 2022, tewas dibunuh. Pihak keluarga mengira selama ini korban telah lolos bintara pada tahun 2022 silam. Kini berubah menjadi duka setelah membuat laporan polisi ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Detasemen Polisi Militer, pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Awalnya korban dinyatakan gagal seleksi bintara melalui Lanal Nias dan langsung dibawa ke Padang oleh oknum TNI Angkatan Laut beserta Adam Aryan Marsa dengan menjanjikan kelulusan dan membayar imbalan sebesar 200 juta rupiah. Sejak 24 Desember 2022 hingga Maret 2024, korban tidak bisa dihubungi oleh kedua orang tuanya. Sementara Serda Adam terus meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka sedang ikut pendidikan bintara dan terus meminta uang dalam sejumlah bervariasi. Untuk memuluskan aksinya, pelaku sempat mengirimkan foto-foto korban mengenakan baju dinas TNI AL. Dan untuk meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka telah lulus seleksi dan saat ini mengikuti pendidikan. Janjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke Padang. Sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Berdasarkan pengaduan ini kemudian Danjen Pomal melaporkan kepada saya, kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap Serda AAM. Keesokan harinya didapati pengakuan bahwa Serda AAM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini. Kedua pelaku yakni Serda Adam Aryan Marsam dan rekannya bernama Alvin telah ditahan dan diserahkan ke Lantamal 2 Padang sesuai lokasi kejadian perkara. Pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Nias Selatan, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Pemirsa, motif aksi dugaan perampasan yang dilakukan oleh sopir taksi online terhadap penumpang akhirnya terjawab.
Pelaku nekat melakukan tindak kriminal lantaran membutuhkan uang untuk menikahi kekasihnya pada bulan April ini. Polres Metro Jakarta Barat melakukan gelar perkara kasus perampokan yang melibatkan sopir taksi online yang nekat melakukan pemerasan terhadap penumpangnya sendiri yang diketahui seorang wanita. Usai menjalani penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, pelaku yang diketahui bernama Michael Gom-Gom ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa motif utama dari pelaku untuk mengancam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya adalah karena yang bersangkutan pepet mau menikahi pacarnya. Ketika di bulan April yang bersangkutan akan menikah dan belum ada biaya untuk menikah, akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, 2 telepon genggam dan juga 1 unit mobil yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebelumnya polisi bekerja sama dengan pihak aplikator untuk menangkap sopir taksi online yang memeras penumpangnya. Pelaku menangis di pangkuan ibunya usai ditangkap polisi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta beberapa waktu lalu. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial, sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan memeriksa bus angkutan mudik Lebaran 2024. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam. Kebakaran mobil kebakaran, SUV di depan sel Grogol, kebakaran mobil SUV. 1 unit mobil SUV berpenumpang 4 orang yang merupakan satu keluarga ludes terbakar di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api pertama kali muncul dari bagian depan mesin mobil. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Seluruh penumpang mobil selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara itu 15 rumah semi permanen dan sejumlah lapak usaha milik warga di kawasan Lagoa Koja, Jakarta Utara terbakar Senin siang. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kenal Gang 5 Blok D ya. Titik kenal Gang 5 Blok D. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, pohon beringin setinggi 7 meter tumbang dan menutup jalan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Senin sore. Meski tidak ada korban jiwa, pohon tumbang mengakibatkan lalu lintas tersendat karena menutup badan jalan. Pohon beringin setinggi 7 meter berdiameter 1 meter di Jalan Kebon Raya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, tumbang. Pohon ini tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Senin sore. Tak hanya menutup jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik PLN sehingga menjuntai di ruas jalan. Petugas gabungan dari dinas terkait yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemotongan pada pohon tersebut. Di sebelah. Pada sini aja Pak, robohnya melintang. Robohnya melintang sehingga mengganggu lalu lintas. Kita gabungan dari Damkar, TSU, kemudian BPBD, Keamanan, dan PLN berkoordinasi untuk mengevakuasi supaya lalu lintas bisa berjalan normal. Tidak ada laporan korban akibat pohon tumbang ini, namun lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat lumpuh karena pohon menutup badan jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi mudik lebaran. Petugas gabungan di berbagai daerah lakukan pemeriksaan bus yang belum memiliki alat keselamatan penumpang atau memiliki fitur yang tak sesuai standar dan akan ditindak tegas demi kenyamanan dan juga keselamatan mudik. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama mudik lebaran 2024, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul menggelar razia sejumlah garasi bus dan terminal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Hasilnya, petugas menemukan terdapat sejumlah bus yang mengabaikan standar keselamatan penumpang dengan tidak adanya alat keselamatan meliputi palu dan juga alat pemadam kebakaran. Bahkan terdapat bus yang pintu daruratnya tertutup tempat tidur. Hal serupa juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan pengecekan di PO Sahabat yang terletak di jalur Pantura Pleret Kabupaten Cirebon. Secara teliti, petugas mengecek bagian-bagian vital kendaraan seperti kemudi, ban, lampu, hingga sistem kelistrikan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah bus yang masih menggunakan klakson telolet yang viral. Petugas langsung menyita klakson telolet tersebut. Dan hari ini kegiatannya apa, terus temuannya seperti apa ini Pak? Untuk kegiatan ramcek di 3 titik hari ini, yaitu Madulangkar, Rosalia, di Semin, kemudian Terminal Semin. Hari ini ada beberapa temuan yang kita masih dalam rangka pembinaan. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin bagi para sopir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, selama mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan. Sementara itu, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas di Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung masa angkutan libur Lebaran Idul Fitri 2024. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Diketahui PT KAI Daop 3 Cirebon menyiapkan 14 lokomotif dan 60 kereta untuk transit kereta api Argo Cirebon, 2 transit Rangga Jati, dan 2 transit Argo Cirebon tambahan.
Sementara itu, demi mengusir kejenuhan anak-anak yang ikut melakukan perjalanan mudik lebaran bersama orang tua mereka, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Diketahui selama momen angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daop 1 Jakarta juga telah menyiapkan 1.677 kereta api reguler dan juga tambahan mulai tanggal 31 Maret kemarin sampai dengan 21 April mendatang. Tak hanya itu, guna menjamin keamanan selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 1 Jakarta juga menyiagakan 519 personel TNI dan juga Polri, serta petugas keamanan dalam yang tersebar di stasiun, jalur, serta di dalam kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran, ratusan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan setelah kedatangan kapal Pelni KM Umsini dari Surabaya. Antrian panjang pemudik pun terjadi dan didominasi pelajar serta mahasiswa. Tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan juga Maumere. Ratusan pemudik tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan Maumere, Nusa Tenggara Timur memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, antrian panjang terjadi saat petugas Pelni membuka loket keberangkatan. Mayoritas penumpang merupakan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Beberapa penumpang juga memilih untuk mudik lebih awal, menghindari puncak arus mudik jelang Lebaran. Kalau misalkan lambat, misalnya dekat Lebaran pasti itu macet gitu kan, maksudnya padat gitu. Penghindarian ya, puncak arus mudik ya? Iya, karena harus cepat balik juga. Diketahui 3 kapal Pelni yang sandar di Pelabuhan Makassar, yaitu KM Umsini, KM Bukit Siguntang, dan juga KM Tidar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi debat panas antara Hotman Paris dan ahli digital forensik UII di sidang sengketa pemilu 2024. Sesaat lagi tetap di iNews Malam. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, sidang perselisihan hasil pemilu kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang hari ini, saksi ahli Faisal Basri menyoroti pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos tersebut diduga bermuatan politis untuk mengerahkan suara pemilu satu putaran. Situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti. Penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu. Menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran meragukan sertifikasi saksi ahli forensik digital UII Yogyakarta, Yudi Prayudi. Namun Yudi menegaskan dirinya telah berpengalaman selama 20 tahun dan memiliki ijazah S3.
Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi menjadi saksi ahli di sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan termohon pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam sidang, Yudi Prayudi mengungkap kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta ini pun heran karena KPU masih menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi padahal banyak anomali. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, menyaksikan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Hal itu Hotman sampaikan berdasarkan pengalamannya dalam menangani kasus. Apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Yudi pun menjawab keraguan Hotman Paris tersebut. Menurut Yudi, kompetensinya sebagai ahli digital forensik bisa dibuktikan. Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Diketahui MK telah menggelar sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Sidang dimulai sejak 27 Maret 2024 lalu. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Muhaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan
dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Bohtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional. Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan juga para menteri tidak relevan. Menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping, mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan Presiden? Apa juga hubungannya dengan Presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja. Persidangannya juga bisa mendapatkan. Ratusan warga dalam acara bazar murah Ramadan di depan pintu utama kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin siang. Sejumlah anak menangis akibat terjepit dan lansia jatuh pingsan karena tak kuat antri berdesakan. Demi mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako murah senilai Rp50.000, warga harus rela mengantri berdesakan sekitar 1 jam. Berapa lama tadi ngantrinya, Bu? Ya, sejam lah. Sejam. Kasian. Tadi ikut nguber-nguber kupon juga, Bu? Iya. Rebutan? Rebutan. Kenapa sih, Bu, rela rebutan kupon begitu, Bu? Ya lumayan lah, dengan harga beras sekarang kan lagi mahal. Nah, sedangkan ini 50.000 udah dapat 3 buah gitu tuh. Di bazar ini 1.000 paket sembako yang setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula dan minyak, ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain sembako murah, petugas juga menyediakan sayur mayur, pakaian hingga telur yang dijual terpisah. Sementara itu, Senin siang ratusan warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, rela antri berdesakan hingga saling dorong dalam pasar tangan murah. Hal ini demi dapat membeli beras murah seharga Rp55.000 untuk 5 kg beras. Desak-desakan juga loh. Iya, ikutlah didorong-dorong orang sampai jatuh. Lama lah tadi, Bu? Lama, sejam lebih. Sejam lebih pula. Kenapa, Bu, sampai mau desakan tadi, Bu? Di rumah nggak ada beras. Diketahui pasar pangan murah dengan menyediakan 5 ton beras dan sejumlah komoditas lainnya ini digelar serentak se-Indonesia sebagai upaya menstabilkan harga bahan pangan. Pada 2024, pasar pangan murah ditargetkan berlangsung di 30 titik lokasi berbeda. Dari tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, Satreskrim Polresta Malang Kota menetapkan pengasuh anak selebgram sebagai tersangka penganiayaan anak. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Polisi menetapkan IPS 27 tahun sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak selebgram asal Malang.
Perempuan yang sudah bekerja selama 1 tahun sebagai pengasuh korban ini tega menganiaya balita berusia 3,5 tahun hingga mengalami luka lebam. Polisi juga telah memeriksa 4 saksi, yakni orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan kesesuaian antara visual di CCTV dengan barang bukti yang diamankan. Muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dari pemeriksaan, tersangka berdalih tega menyiksa korban karena kesal korban tidak mau diobati. Motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya seorang pengasuh balita menganiaya anak selebgram di perumahan Permata Jingga, Kota Malang, Jawa Timur. Kejadian terungkap usai pengasuh balita beralasan jika korban yang baru berusia 3,5 tahun terluka akibat jatuh di kamar mandi. Namun orang tua korban curiga dengan sejumlah luka pada buah hatinya itu hingga akhirnya memeriksa CCTV dan mendapati aksi keji pengasuh terhadap buah hatinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, sekitar 6% bayi di dunia memiliki kondisi kelainan lahir bawaan. 50% kelainan lahir bawaan ini tidak dapat diketahui penyebabnya. Hal ini yang dialami seorang bayi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. MNC Peduli bergerak cepat guna memberikan bantuan bagi kebutuhan pengobatan bayi mungil ini. Beginilah kondisi Fiersa Sabil Hidayatullah yang baru berusia 3 bulan. Bayi dari pasangan Fajar Hidayatullah dan Fatma Sari ini terlahir dengan penyakit jantung bawaan, perlengketan usus kecil serta usus berlubang, cerebral palsy, dan sindrom Townes-Brocks. Jadi saat ini kondisinya setelah mengetahui meningitis sempat dinyatakan sehat, tapi ternyata tidak bisa menerima minum. Ternyata dia harus menerima kenyataan karena ada usus bolong, dan pada saat itu harus dioperasi. Operasi pertama berjalan lancar, lalu terjadi kejang dan tidak sadarkan diri lagi. Ternyata anaknya itu harus terkena infeksi berat, jadi harus dioperasi yang kedua. Kondisi seperti adik kita ini itu bisa deteksi lewat USG, asal dia kontrol di tempat yang tepat dengan dokter yang tepat, sehingga dia bisa tahu dengan dini. Nah, semakin dini kemungkinan kelainan itu mungkin bisa dikoreksi di dalam kandungan, mungkin nanti segera setelah lahir atau beberapa waktu setelah lahir. Dan yang berikutnya adalah, yang penting adalah secara psikologis, semakin dini kita tahu, semakin kita bisa mempersiapkan psikologis dari orang tua. Di tengah kondisi yang dialami pihak keluarga, MNC Peduli hadir memberikan bantuan berupa biaya pemeriksaan kromosom dan pengadaan alat bantu kesehatan seperti set alat suction lendir, tabung oksigen, alat inhalasi, dan set pemberian susu melalui sonde. Kami MNC Peduli memberikan bantuan mulai dari pemeriksaan dokter, kemudian pengobatan, dan juga rumah sakit untuk berharap ya bahwa pasien ini, saya tidak namanya Firsa ya, ini bisa sehat, bisa lepas dari kelainan yang dibawa sejak lahir tadi. MNC Peduli akan terus hadir untuk memberikan bantuan hingga sang bayi mungil ini kembali tumbuh sehat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Setelah menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung RI tidak tutup kemungkinan menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Harvey terjerat kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Setelah melakukan penahanan, Kejaksaan Agung telah mendalami keterlibatan tersangka Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi dalam kasus korupsi tata kelola komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Pihak Kejaksaan mengatakan tidak menutup kemungkinan Harvey akan dijerat pasal terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka di apartemen Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi program kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helena Lim memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Diberitakan sebelumnya Kejagung telah menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka ke-15 dalam perkara ini. Beberapa hari kemudian Harvey Muiz menyusul menjadi tersangka ke-16 dalam perkara yang sama. Total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.